Mulai kita mulai ya. Mungkin hari doang nih mulai nih. Iya. Saja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bismillah. Walidi Haji Nasuki bin Haji Asni, Walidi Haji Ahmad Barzari bin Haji Hasan Umi, Haji Sidi Sana bin Haji Muhammad Saleh, Syekhina Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad, Syekhina Haji Muhammad Muhajir Ansar, Syekhina Haji Syafi Hadami, Syekhina Haji Abid Zain bin Haji Muhammad Zain, Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Haji Jamhari Musa, Syekhina Haji Abdul Mu'ti, Syekhina Haji Ahmad Zidina, Syekhina Haji Musaid bin Hasan, Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Malik Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri biada'il amanah. Bab perintah menunaikan amanah. Semua kita dititipkan amanah. Semua kita. Nah, kita punya amanah bernama istri, kita punya amanah bernama anak, kita punya amanah bernama ilmu, kita punya amanah bernama harta, kita punya amanah bernama tetangga, kita punya biada'il amanah. Sebab semuanya punya hak dan kewajiban. Kita dikasih amanah berupa orang tua, itu juga ada hak dan kewajiban. Itu harus dilaksanakan. Ada perintahnya. Ya belum lagi kayak Julham kan, presiden RT ada ya, itu amanah kekuasaan. Itu yang orang nggak punya Julham punya. Kalau soal istri anak semua punya. Jadi ada spesial buat Julham, buat teman-teman tuh. Saya barangkali teman orang lain nggak punya, guru saya punya. Gitu. Ini juga ada. Cuma yang jelas memang kita diperintahkan menunaikan amanah. Kalau Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Tunaikan kepada ahlinya. Anda punya amanah apa? Buat siapa? Sampaikan. Kalau seorang ayah kepada anaknya, maka dia punya amanah berupa anak. Tunaikan. Bagaimana layaknya seorang ayah? Bagaimana layaknya seorang ibu, bagaimana layaknya seorang suami, bagaimana layaknya seorang guru, bagaimana layaknya seorang ustaz, seorang habaib, seorang kiai, seorang pejabat. Tunaikan. Sebab ada efek buat orang lain. Amanah yang kita punya itu ada efek buat orang lain. Baik itu jadi amal soleh, nggak baik itu jadi khianat. Kira-kira begitu. Yang memang amanah itu berat. Amanah itu berat. Berat kalau dipikirin. Tapi enggak kalau di jalan. Ya emang kesanggupannya begitu ya begitu gitu. Ketika kita jadi seorang suami kepada istri harus memberikan nafkah, itu kan amanat. Istri itu amanat kita. Anak itu kan amanat kita. Sayang aja memang bisanya begini doang. Orang mau agak bilang aja sih begitu-begitu aja. Ya saya sudah sampaikan amanat, cuma Anda nggak bisa terima kan gitu. Nah, jadi kepada ahlinya, kepada yang berhak memiliki. Bahasanya ini hadis Nabi harus disampaikan. Nah, kebetulan Allah kasih saya amanah berupa pengetahuan yang bisa menyampaikan, maka saya sampaikan. Soal nanti penyampaiannya ada yang suka, ada yang tidak suka, itu lain cerita. Karena itu bicara rasa, bicara umum. Kayak kemarin kan, kalau bicara Syekh Ali Jabir almarhum, orang banyak dicerahkan dengan nasihatnya, dengan segala macam gitu. Tapi pada level dunia maya, kira-kira gitu. Tapi Habib Ali esokannya mungkin di mensos gak beramai, tapi pada dunia nyata pada dunia nyata justru luar biasa gitu. Jadi masing-masing punya mazia, masing-masing punya posisi, tapi dua-duanya menyampaikan amanah. Maka ada orang bikin slide baik sih ya, Habibie yang bikin pesawat, Afwan yang mendarain, Habib Ali Syekh Jabir yang mimpin bayang,
Jabri Al-Bukhari yang azan, Arif bin Ilham yang zikir, Sinun MZ yang tausiah. Siapa majelis Rasulullah? Adi yang bikin selawat gitu ya. Waduh, keren juga tuh, keren. Dia bilang, ya apa namanya, walaupun dalam betik itu akal-akalan tapi menarik lah. Menarik, pertama di atasnya dari Jabir. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir itu menunaikan amanah dengan caranya, dan orang banyak juga yang tercerahkan dengan caranya. Dan Habib Ali juga menyampaikan amanah dengan caranya, banyak juga yang jadi masing-masing lah. Nah kita nih, kalau sebagai suami kita semuanya sama, sebagai anak kita semuanya sama, sebagai ayah kita semuanya sama. Juping nggak sama, lebih beda. Nah belum makom belum sampai di bawah. Amin. Kekurangan amanat ente pada. Nah, wa qala ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, maka mereka enggan menanggung amanah dan mereka takut tidak bisa menunaikan amanah. Saking beratnya langitnya, saking beratnya bumi nggak mau, saking beratnya gunung nggak mau, nggak sanggup sih. Saking beratnya itu amanah. Zalim kita kepada istri bahaya, zalim kita kepada anak bahaya, zalim kita kepada tetangga kan ada haknya. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya kalau hadis. Bicara tua kan, laisa minna man lam yarham zawjana wal akhir kabirana, bukan golongan kami kalau nggak sayang sama anak kecil, kalau hormat sama orang tua, kan berarti juga amanah. Usia juga ada amanah. Harta juga ada amanah. Alladzina yaqinuna zahaba wal fiddata summa la yunfiquna fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang punya harta tumbuk-tumbuk tapi kagak disedekahkan, kasih kabar gembira, nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih. Harta juga amanah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, anak adalah aman. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, istri adalah amanah. Maka kata langit ampun ya Allah, ampun enggak. Kata bumi ampun, kata gunung ampun enggak. Masuk neraka sih kata langit. Wa hamal hal insan, tapi manusia mau itu dikasih amanah. Menikah enggak mau, tapi berat enggak apa-apa. Mau kaya enggak? Kalau ditanya coba. Tapi nikah itu ada konsekuensi amanah suami istri, ada hak dan kewajiban. Tapi rata-rata manusia mau. Kaya itu ada hak dan kewajiban, tapi rata-rata manusia mau. Jabatan itu ada hak dan kewajiban, tapi rata-rata manusia mau. Popularitas rata-rata manusia tapi mau. Wa hamalah insan. Maka langit nggak suka mas popularitas kan, bumi nggak suka. Coba di sini miskin kita nggak mau, padahal kan itu dicabut amanah. Itu maksudnya wahamalah insan, bukan berarti Allah tawarkan kepada manusia, bukan. Emang kita manusia maunya mengambil amanah begitu. Kalau ditawarkan mau jadi menteri nggak? Kita yang bego mau, kita yang bukan gagal masih mau jadi menteri. Yang kita lihat gajinya doang, itu manusia. Wa innahu kana zaluman jauh. Manusia itu zalim, nggak paham, berat tuh. Coba ditawarkan, kebetulan mau kaya mau miskin, kaya. Nah, ketika miskin dia terbebas dari amanah bernama harta. Tapi maunya kita kaya. Mau nikah nggak? Mau. Nah kalau dia nggak nikah, itu terbebas dari amanah namanya suami. Tapi semuanya mau. Dan memang ada perintah nikah dinikah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia amanah gitu ya, ketika dia amanah, maka bahasa zuluman jahula, nggak ada lagi cerita zuluman jahula. Itu yang dimaksud wahamal hal insan. Bukan berarti Allah, ya ini manusia terima, bukan begitu, bukan berarti bukan. Karena memang kecenderungan kita sangat pengen dengan yang namanya amanah. Nah, mau jadi RT enggak? Banyak yang mau. Mau jadi RW enggak? Banyak yang mau. Bahkan ketika dia tidak mau, barangkali selesai itu amanah. Kan orang alim orang awam, kalau bahasa tanggung jawab di akhirat mendingan orang awam. Orang alim orang awam, kalau bicara brengsek dua-duanya mendingan orang awam. Dia memang brengseknya karena tidak tahu.
Orang alim brengsek karena tahu beda kelasnya. Andaikan dua-duanya andaikan dua-duanya ibadah nih, satu jadi imam, satu jadi makmum, bisa jadi sama derajatnya. Orang awam dengan kebodohannya masih mau ibadah. Kalau orang alim memang alim, dia mesti ibadah. Nah kalau orang alim kagak ngajar, kira-kira gitu, makanya nggak ada bedanya sama orang awam. Misal, saya dianggap alim, maskur dianggap awam. Kemudian sembahyang jamaah, saya jadi imam, maskur jadi. Siapa yang lebih baik? Ya maskur lah. Dengan keawamannya masih mau sembahyang jamaah lah. Kalau jipulnya mah jangan ditanya emang dia mau. Tapi ketika saya ngajar kan masuk nggak? Kira-kira begitu tuh. Itu yang otaknya. Orang kaya sama orang miskin sama-sama ngamal. Iqbal orang kaya ngamal 100.000. Hadi orang miskin ngamal 1.000. Bisa jadi sama persentasenya kan? Kenapa dia 100.000? Karena dia 1 juta. Kenapa dia 1.000? Karena dia 10.000. Sama. Nah, maka ketika dalam tanda Iqbal tidak ada yang luar biasa, dia menyanyikan amanah berat, tapi wahamal hal insan. Kita kalau tanya mau kaya mau miskin, ya mau kaya lagi enggak mau. Padahal nambahin amanah kan. Iya, tapi lu gak kerjain, bini gua kalah. Kalau kata dasar latih kan begitu. Semua punya masalah, pengantin baru. Jangan ente pengantin baru, kita juga pengantin lama punya masalah. Apa masalah kita? Mau kawin lagi, dapat sama bini. Itu masalah kita juga. Jadi kalau hidup berarti pengantin baru ada masalah, nggak usah khawatir. Yang pengantin lama aja juga, ustadz tuh pada punya masalah. Pengen kawin lagi, tapi dapat sama bini. Nah, Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul mu'mini talatun ayatul munafiq talatun tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau cerita bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji salah, tidak tepat. Wa idza tumina. Jadi munafik itu tanda munafik bisa jadi di suami. Bisa jadi di istri. Bisa jadi di anak, bisa jadi di guru. Ya pejabat apa lagi? Jadi kita aja jadi suami, jadi kita jadi bapak bisa jadi khianat, kena jadi munafik, bisa terjadi ada tanda munafik di kita. Kenapa? Ya itu tadi tidak aman. Lah kalau istri dari rajin sembahyang nikah sama kita mereka ke sembahyang, bagaimana ceritanya? Kan kira-kira begitu. Nah, istri dari pakai kudungan pas nikah sama kita akhirnya kagak pakai kudungan, bagaimana ceritanya? Yang bagus kan dari berantakan jadi benar tuh, yang bagus tuh namanya amanah. Ya, kita jadi orang tua, kemudian anak agak sembahyang kita diem aja, bagaimana ceritanya? Paling kagak ngomel juga lah, gitu ngomel juga lah, itu menyampaikan. Jadi sebenarnya ayatul munafiqina idza tumina khana itu bukan hanya kepada dalam petik pejabat, jangan-jangan kita dalam laptop gitu, level di bawah juga ketika khianat ada tanda-tanda munafik. Nah, berat untuk amanah itu, tapi memang kalau dipikirin berat, tapi kalau dijalanin memang enggak lah, asik-asik aja. Karena kita jalanin asik-asik aja, sama bini asik-asik aja, sama anak asik-asik aja, sama murid asik-asik aja. Nah, jadi ternyata ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu bisa jadi juga ada di antara kita yang munafik karena mengkhianati amanah, mengkhianati amanah. Nah, wa fi riwayatin in shama wa shalla wa zama anna muslimun, satu riwayat sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, dia mengira bahwa dirinya muslim, tapi ketika ada amanat yang dikhianati tetap aja lu terjangkit penyakit munafik. Ini lebih parah dari COVID-19. Virus itu lebih parah dari COVID-19. Nggak berasa itu. Nah, lebih parah nih. Dia kan 14 hari kira-kira kelar gitu. Ini kalau udah berkhianat bisa bertahun-tahun nggak kelar. Tahu kan ya sekali bohong sama bini. Wah, kapan juga bohongan nih? Bisa jadi gitu asal kerjanya masalah. Bohongan itu kita. Udah 7 tahun masih. Lu kalau gini suka bohong. Udah 7 tahun yang lalu masih suka bohong. Nah. Jadi cerita teman itu ya, cerita teman yang gajinya naik, bininya kagak tahu. Biasanya bininya dikasih tiap bulan emang 2 juta, naik 2,5 juta. Bininya kagak pernah ngeliat struknya kan, dikasih 2 juta lagi, sisanya nggak tahu bininya. Nggak tahu. Satu saat nyuci, struknya masih ada di kantong. Dilihat begitu.
Terus main. Panggilnya, Bang, abang emang gaji berapa sekarang? Diem aja. Dia tahu nih, wah kacau nih gaji. 2,5 juta bang ya? Iya. Abang ngasih saya berapa sebulan? 2 juta. Udah berapa bulan bang? Ada utang sama saya. Gope kali 5 bulan 2 juta. Ini mah orangnya cerita sama saya nggak sebut namanya. Tahu semua orangnya. Ini orangnya cerita sama saya. Waduh, Ustaz, saya utang apa di saya jadi gitu. Emang saya sengaja kan? Itu salahnya saya dan setruknya ngapa saya kantongin gitu. Lu salah itu mah udah. Jadi besok-besok tuh kalau mana struknya? Ayo begitu ini. Mana struknya? Lu bohong mulu sih. Sampai ada orang yang ATM-nya dipegang sama bininya. Ada. Itu bukan hanya di satu tempat, di tempat-tempat bukan satu tempat lain. Saya bilang ketika ada Anto ada berarti beberapa tempat ada. Karena kalau nggak ada ditransfer, jadi biasa lama berapa bininya itu ya apa itu cek udah keluar udah ada. Jadi dia udah gode-gode aja. Pernah satu saat memang transfer lambat karena ada kesalahan teknis di banknya. Nah itu ini belum tuh bahasanya gitu. Wah luar biasa. Ada yang gitu. Karena mungkin pernah terjadi satu saat memang nggak amanah gitu. Pernah jadi nggak amanah. Mudah-mudahan cerita terakhir saya bohong, mudah-mudahan bohong. Tapi pelakunya sering cerita ini. Ini nggak baik sebenarnya. Iya, jadi saya sih dapat sanadnya nggak langsung. Jadi dia cerita sama teman saya cerita sama saya. Nah yang ini cerita ini siko bisa dipercaya. Jadi sopan yang cerita. Di sopan langsung dari orang sumber aslinya. Penceramah itu ceramah pulang dia di mobilnya ada amplop kosong. Jadi dibuka di mobil, dia ambil separuh. Nanti amplop. Jadi bijinya dikasih amplop itu. Maksud saya mudah-mudahan kagak bener karena ini pelakunya satu liting maksudnya. Laki. Itu kata teman cerita, sampai begitu Ki, kalau memang nggak aki-aki yang ngomong, begitu Ki jadi itu orang. Nah, mudah-mudahan nggak benar, tapi siko jadi percaya, Sumber yang percaya. Itu satu itu satu ya. Iya. Jadi sekali lagi, karena mungkin pernah tidak amanah dan tanda munafik itu ternyata memang kita nggak bisa nilai juga ke orang lain, jangan-jangan ada di kita juga. Makanya boleh juga ada bukan sering ya, jarang-jarang minta maaf sama istri. Boleh juga istri minta maaf sama suami, minta maaf sama anak. Kalau boleh jadi ada amanah yang kita tidak jalankan. Itu juga ayatul munafik. Nah, kalau guru kan kadang-kadang minta di ujung penutupan saya minta maaf selama ngajar. Minta maaf. Maka Ustadz Karim kan yang maafin Ustadz Karim. Aja di duaan tuh kadang-kadang kalau apa untuk maafin aja bendi, maafin kalau sana aja bendi karena memang saya lagi khawatir kalau semuanya maafin. Nah, kita mau pede banget boleh minta maaf ya. Nah, ini cerita bukan hadis agak panjang nih tentang bagaimana amanah dicabut dari Wa an Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana amtadul akhar. Riwayat dari Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini orang yang sirri Rasul. Jadi banyak hadis-hadis Rasul yang masih menimbulkan tanda tanya, dia tahu jawaban. Misal Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, Rasul pernah bilang satu saat umat Islam ini akan hancur gitu ya. Salah satu hancurnya karena pintunya itu dirusak. Kata Sayyidina Umar, kalau dirusak berarti nggak bisa ditutup lagi dong, nggak bisa orang dirusak. Nah, ketika Sayyidina Umar pergi kata Huzaifah, tahu nggak siapa yang maksud pintu rusak? Nggak tahu. Umar. Nah, Umar matinya akan dibunuh karena dirusak. Mulai saat itu umat Islam itu nanti akan agak kacau ya sampai. Itu yang tahu bahwa yang dimaksud dari Sayyidina Umar, Huzaifah. Karena Huzaifah yang dikasih tahu oleh
Rasulullah SAW. Ya, Huzaifah al-Yaman, banyak tuh dia. Disebut dengan Sahibus Sirr Rasul, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Nah, haddatsana annal amanata nazalat fi jazdi qulubil rijal. Nabi pernah cerita bahwa yang namanya amanah itu pernah diturunkan di hati yang paling dalam seseorang. Jadi semua kita awalnya punya amanah. Artinya sanggup untuk menanggung amanah, bisa melaksanakan amanah. Tanggung jawabnya keren. Awalnya, pertama kali diciptakan manusia, itu amanah. Maka kullu mauludin yuladul fitrah, anak kecil mah jujur, nggak bisa dibohongin. Cerita apa adanya. Kadang-kadang nggak pakai disuruh cerita. Kadang-kadang bercanda sama anak kita. Umi jelek ya. Kadang ngomong, Umi tadi kata Abi Umi jelek tuh. Jangan ngomong-ngomong. Pokoknya semua anak kecil itu awalnya adalah jujur, polos, bersih, itu di ujung. Apa kata gurunya? Itu yang dipercaya. Bisa-bisa kita nih yang udah ngerti banget juga nggak dipercaya kalau bukan kata gurunya. Karena sama dia guru itu di Palat itu orang terbaik, orang pintar itu guru. Nah, kalau kata anak saya begitu, Bi, soal aku kerjain ini gitu. IPA, wah nggak bisa IPA. Tapi kan guru, masa nggak bisa? Ya kalau anak SD kan semua guru semua pelajaran dia pegang kan, guru kelas judulnya. Ya ketika kita suruh ngerjain IPA, usulnya IPA. Terus Abi nggak bisa, Abi kan guru, beda gurunya. Di kepala dia pokoknya anak kecil yang namanya guru, orang yang paling ngerti. Dia mah dibohongin di kelas sama gurunya nggak tahu nya mah. Pokoknya guru paling ngerti aja dan itu terpatri itu. Tapi lama-lama berubah. Tapi awalnya, kapan berubahnya? Summa nazalal Qur'ana. Kemudian turun Al-Quran, fa'alimu, mereka belajar mengetahui minal Qur'an, wa'alimu minas sunnah, mereka belajar dari Quran, mereka belajar dari sunnah. Ini efeknya nih, belajar lama-lama paham. Kalau gitu berarti gua kemana bohongin sama guru gua ya. Ya, pernah kan ada rasa begitu? Nah, coba yang pernah belajar Quran turun 22 ayat yang 6.666 coba. Kita kan dulu kita telan aja mentang. Pas dihitung cuma 6.236. Mulai itu. Wah, emang kitanya juga yang bego dulu yang kata guru. Lah iya. Jadi orang udah percaya banget segala macam. Akhirnya pas udah lama berarti dulu bapak gua ngomong bohong cerita ya bisa begitu kan. Berarti lu mau gua nakut-nakutin doang kalau gitu. Nah, jangan main maghrib lu, ntar kejar-kejar kolong gue ya. Lu. Pas sudah gede-gede, berarti mau gua bohong. Mulai nggak percaya sama emaknya. Maka ngomong bener. Nah, dia belajar Quran, dia belajar sunnah, ngaji hadis. Oh, ternyata wudu yang benar begini dulu berarti. Oh, benar. Oh, semuanya begini. Nah, maka jadi guru tuh harus di apa namanya? Dipersiapkan dengan sebaik-baik. Karena guru pertama itu TK sama SD. Itu guru pertama yang murid terima apa adanya. Memang guru TK, guru SD itu gajinya harus gede sebenarnya. Karena dia menanggung kebenaran tuh. Jangan sampai muridnya nanti. Iya. Saya termasuk orang yang berarti dulu guru gua termasuk tuh. Mulai rasa tidak percaya sama orang lain. Ada nggak teman yang sekarang kalau gitu berarti gua dulu berteman sama dia dibohongin ya. Tuh pas udah tahu kan. Berarti sebenarnya dia bukan ustaz itu aja kan ngerti banget. Palsu. Pas kita ngaji pas kita belajar efek negatif ini. Harusnya kan dia bilang ya akhirnya kan kita jadi tahu bahwa itu salah ini benar harusnya. Untung ada dia nanya harusnya. Tapi kita nggak begitu, itu kita juga kagak bisa bawa amanah gitu. Itu yang wa amalah al insan tadi itu. Innahu kana zaluman jahula. Nah, akhirnya tuh summa haddatsana an rafil amanah. Kemudian Nabi cerita kembali tentang terangkatnya amanah. Faqala yanamu rajulu naumata
seseorang tidur dengan pulasnya, fatuk badul amanah, lalu dicabut amanah min qalbihi dari hatinya, fayadlu atharuha mital waqti, maka jadilah ada bekasnya sedikit. Ada bekasnya. Jadi amanah ini ada di hati nih. Ketika tidur tuh dicabut, itu tinggal bekasnya dikit. Amanahnya udah nggak ada, tapi tinggal bekasnya dikit. Itu tuh pas sudah sekolah lama-lama, oh berarti dulu bohong. Jadi pas tidur, pas bangun tidur udah mulai nggak percaya. Namanya udah mulai nggak percaya dah. Besok orang ngomong, nah ini lagi dia ngomong, bohong, udah. Nah, aduh, jangan-jangan kita udah gede ngomong gitu ya. Ayah anto bohong. Oh cerita nih, cerita, di karang-karang aja nih. Yuk, cerita. Nah kalau sekarang Malika ngomong, ini cerita apa? Buaya sama kucing. Nah, udah ngarang aja dah buaya sama kucing. Kita udah ngomong, kita lagi serunya. Emang buaya bisa ngomong bilang? Cerita aja harus ngomong. Ya, kita mah tukang ngomong kan bisa aja cerita. Buaya ketemu kucing, apa kita ngomongin kucing ngomong, buaya makannya apa segala macam. Aja cerita. Buaya bisa ngomong, bingung ceritanya kalau ya, ketika tidur tuh bangun, ketika tidur bangun sekolah, kuliah, sampai kuliah kan akhirnya kan mulai terkikis semua. Tinggal tersisa gini aja, merasa dirinya paling benar. Itu lama-lama tuh yang negatif. Merasa dirinya paling benar. Ustaz anu salah, Ki anu salah, Habib anu salah. Salah, nggak sesuai dengan Rasulullah. Udah dah. Soalin juga kan. Karena dia dikasih ilmu, dikasih amanah untuk meluruskan orang, untuk bukan menjas orang. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kita ini guru bukan hakim. Tugas kita bukan ngetok palu neraka lo, bid'ah lo, bukan tugas kita, itu tugas hakim. Alaihissallahu biahkamil, itu tugas Allah nanti. Tugas kita itu bukan itu. Oh ini kayaknya kemarin harus diluruskan nih. Yang mana ma'ruf nahi munkar, yang nahi dengan ma'ruf akhirnya kan gitu kan. Amar ma'ruf nahi munkar, ada juga nahi dengan ma'ruf. Nah tugas kita tuh, nah akhirnya copot juga amanah tuh, dikasih ilmu bukan malah santun, malah kasar. Dikasih ilmu bukan malah tawadhu, malah sombong. Dikasih harta bukan makin, lu kan pernah ngasihin susah dulu, sekarang lu kaya, lu tahu rasanya susah kayak apa. Ayolah, bukan malah makin menjauh. Udah gue capek jadi susah, lu aja dulu susah. Tidur bangun. Kalau bahasa kita seiring bertambahnya masa, maka bahasanya wal asli innal insana lafi termasuk amal. Nah, yang main silat juga bisa ngalahin gurunya akhirnya. Oh kalau begitu guruku bisa kebantai, dia uji gurunya. Lah guru kan harus dihormati. Ya itu tuh yang kalau punya itu postingan itu begitu. Ketemu guru, buang ilmumu. Ketemu guru ngajarin kita alif bata, udah sekarang kita bisa baca kitab, dia nggak bisa kita, buang ilmumu. Udah nggak ada ilmu di situ. Adanya guru sama murid. Semua orang tuamu buang logikamu. Orang tuh mau ngomong apa kayak kagak nyamuk, mau nyamuk, udah di situ nggak ada logika, di situ adanya anak sama orang tua. Ketemu teman, buang kepentinganmu. Di situ nggak ada silaturahmi, pertemanan, tidak ada kepentingan. Nah, itu amanah. Dah. Sumayanamu nomata, kemudian dia tidur lagi, fayuk barul amanah min qalbihi, kemudian dicabut lagi amanah dari hatinya, fayazulu ataruha mitla ataril majli. Maka seakan-akan seperti majli itu kajamlin dakhrajatu ala rijlika, seperti batu yang panas di kaki kamu, panafidho, lalu kaki kamu melepuh ya. Fatarahu muntabiran, kamu lihat dia agak ke atas melepuh, walaysa bihi syai'un, kalau dipecahin enggak ada apa-apanya kan melepuh. Kita kena batu kemudian panas melepuh di sini melendung nih. Kalau kita pecahin apa isinya? Air dong, enggak ada apa-apanya, dia cuma gendut doang begitu. Enggak ada apa-apa. Itu dia seiring makin belajar makin pintar, makin sombong omongan. Bagaimana ini? Makin dipanggil kiai, makin belagu romannya. Nah, dari susah makin kaya, makin sombong akhlaknya. Ya, manusia zoluman jahulat, coba zoluman jahulat. Jahulat, lu mestinya kan makin pintar, kan merunduk mestinya.
makin kaya, makin dermawan mestinya. Nggak takut mati dong, duit gue banyak. Iya. Dulu waktu duit kita masih 100.000, kita masih berani ngamal 10.000. Ngapa punya 1 miliar gak berani ngamal 1 juta? Tapi persentase masih sama. Dan hidup lu lebih terjamin. Kemarin 100.000 ngamal 10.000, 90.000, nggak begitu terjamin. Sekarang 1 miliar ngamal 100 juta, 900 juta, lebih terjamin dong. Tapi itu mah dulu manja. Nah, akhirnya tinggal kayak melepuh dikit. Kemudian summa akhadha hasatan pada kharajahu ala ridhi. Kemudian Nabi ngambil apa namanya, ini ditaruh kemana? Ini begini modelnya, gitu. Tinggal sisa tinggal sedikit. Tadi kan masih desain dikit, sekarang tinggal melepuh doang dikit. Ya. Wa yusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'adil amanah. Maka mulailah manusia saling berbaiat, janji setia. Ada di DPR, demi Allah saya berjanji. Ada menteri, demi Allah saya berjanji. Ada gubernur, demi Allah saya berjanji. Fala yakadu ahadun, hampir saja tidak seorang pun yang bisa menunaikan amanah. Nah, lu kan jadi pejabat digaji, pinggirannya juga banyak yang di luar kan. Emang apa masih korupsi? Dulu manjahuna. Kurang apa kalau kata Iman Najib? Wahai anggota DPR, Anda kurang rizki apa? Sampai harus menjulumi rakyat. Kalau kata Iman Najib itu. Wahai anggota DPR, Anda takut miskin apa? Sampai makan duit rakyat. Gaji ada, fasilitas ada, semuanya ada. Masih korupsi aja kagak dulu menjauhlah. Itu gara-gara amanah kan? Gara-gara amanah. Itu karena kepintaran. Itu bahasa apa kepintaran apa tuh ya? Wah, bisa diputik nih 10.000 nih. Allahumma sholli wa sallim ala ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Nah, akhirnya begini dan yuqalu inna fi bani fulanin rajulan aminan hatta yuqalu rajul. Sampai ada cerita saking asingnya orang berbuat jujur. Zaman dulu orang jujur tuh luar biasa. Jadi orang kalau ada yang khianat, satu orang, khianat tuh gitu. Ini enggak, satu saat nanti ada orang jujur, itu luar biasa. Yuqalu, si fulan itu aminan, sangat amanah, hatta yuqalu rajuli, sampai-sampai ada orang bilang ma ajlahu, dia mah giat mengalir kerjanya, belum waktunya udah sampai, ma adrapahu, begitu bisa dipercayanya, ma aqalahu, begitu pandainya, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal itu orang itu kalau ditimbang-timbang di hatinya satu biji sawi udah nggak ada iman. Jadi semuanya pencitraan, tapi itu tuh rame itu. Dia mau orangnya bersih, dia mau orangnya clean. Dia mau nggak pernah kena kasus, nggak kelihatan. Ternyata ada yang gede-gede tuh. Ternyata kalau yang nggak kelihatan mah ada. Yang kelihatan mah ya luar biasa solehnya. Buka puasa juga di jalanan, di foto. Bin Hoto. Aduh, tempat pengungsian juga masukin nasi bungkus, kelihatannya. Kosong pohon. Iya, pohon. Sampai orang bilang begitu, padahal kalau dicek itu di hatinya iman juga nggak ada. Jadi orang terpesona dengan tampilan luar yang bisa jadi itu dikemas, padahal amanahnya nggak ada. Udah lama Nabi ngomongin, udah lama, memang kita nggak sadar aja. Baru ini ngaji. Malah zaman ini kalau kagak habis ngaji kita masih banyak banget. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Ya mungkin dulu pemahamannya nggak begini karena memang tidak ada yang begini gitu. Jadi ada orang bilang, jangan mah, pokoknya bisa dipercaya, pokoknya amal segala macam. Padahal kalau diperiksa, mungkin imannya nggak ada iman. Tapi pada dasarnya orang punya amanah. Itu tadi anak kecil, amanah.
Dia mau dulu ini gue pengen bikin es, BS aja emang maunya gue beli es, terbatuk kagak, emang dia maunya beli es. Jangan sembunyiin tuh. Enggak, maunya beli es. Bisa ditanya emang apa sih ngomong minum es kayak gitu. Dia nggak paham. Saking dia iman, kan dia nggak bisa ngobat-ngobat kan. Kita kan bilang, ya mau bohong lo. Emang dia nggak bisa bohong. Kita lah yang ngajarin dia bohong. Cuma ya itu, seiring jalan ya segala macam dia tahu. Gue pernah dibohongin sama temen gue, berarti gue pernah. Nah, kemarin juga saya tahu ingat tuh ada dosa yang saya seselin menambah dulu bakal terjadi. Gua tahu umur gua panjang mah. Nah. Kemudian walaqad ata alayya zaman, dan sungguh datang atasku satu masa wa ma ubali ayyakum bayatu. Aku enggak peduli siapa di antara kalian aku baiat. Saya nggak peduli kata, pokoknya Nabi datang membaiat, saya baiat aja. Dia mau amanah, mau nggak begitu ya. In kana musliman fayuraddanahu alayya dinu. Kalau dia orang Islam baiat kepada saya, nanti agama dia yang akan mengembalikan, agama dia yang akan menilai, agama dia yang akan melihat progresnya, kan begitu. Quran mengatakan gue termasuk zalim apa kagak, ya ini tadi gue udah baiat. Sekarang baiat gue terima aja kata Rasulullah, saya terima. Tapi kalau yang baiat itu orang-orang wa in kana nasraniyan atau nasrani atau yahudian, orang Yahudi kemudian nggak benar, la yuraddahu ala sa'ihi, nanti dia akan dikembalikan kepada pemimpinnya. Dia nggak benar kan pemimpinnya yang bikin segala macam. Wa amal yauma, sampai hari adapun hari ini fama kuntu ubayy minkum illa fulanan fulan, saya hanya akan membaiat si fulan dan si fulan. Nah, begitulah cerita tentang tercabutnya amanah. Jadi awalnya semua kita punya potensi untuk melaksanakan amanah ketika masih kecil. Nah, kejujuran yang paling jujur itu jadi anak-anak TK. Paling jujur itu dia. Harusnya dijaga, harus tetap jujur. Gurunya juga harus minta maaf gitu. Maafin ibu terlambat, kalau macam gitu. Tadi ibu bannya kempes, dia cerita pas rumah. Tadi terlambat mau kempes katanya. Nah, jangan satu saat ternyata anaknya terlambat, gurunya terlambat. Dia lihat tuh gurunya lagi belanja segala macam. Dia ngomong, ibu kempes. Bukan kempes nih, belanja. Tahuan jadi. Kita juga lah yang mengotori. Maka Pak Abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yubassina. Panjang itu terjemahan. Nah, akhirnya keadaan juga yang bikin kita anak kita dalam tanda petik agak kenal Yahudi. Yang belajarnya PJJ pakai HP. Akhirnya anak nggak kenal HP, jadi bulan waktunya harus kenal HP. PJJ-nya entaran. Habis itu kita tarik HP-nya ngambok. Tuh, lihat tuh, mana tahu. Ayo bener tuh. Upin-ipin segala macam. Kalau ada outboard, apalagi outboard tuh. Allahumma sholli semua. Iya. Saya kira itu deh ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ini juga kita udah ngeri ini Roman. Tegang. Yang mana nih Ustaz sama diulang. Sebagaimana biasa barangkali yang perlu didiskusikan dilanjut. Tapi tetap saja sih ukurannya fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan kesanggupan kita. Betul bahwa isi amanah kita, tapi kesanggupan kita semacam ini. Kalau isinya ridho, ya alhamdulillah. Kalau isinya ridho, itu selalu dah. Tapi kok nggak bisa, lu kan lihat juga kan, jujur juga kita aman. Nah, ya kita anak aman. Emang kita bisa masukin ke sekolah ini. Emang kemampuan kita ini bukan nggak bisa yang terbaik ini menurut saya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, emang yang berat mah itu nanti ada tuh yang apa namanya? Yang berat ketika kita memiliki seorang pemimpin. Kayak saya memimpin di Anidaya itu juga aman. Berapa ribu orang itu. Muridnya 1000 kan masing-masing punya bapak 2. Bapak, mama 2, berarti 3.000. Itu berarti 3 orang kan. Itu aman. Dia kan masuk ke Anidaya dalam petik emang kepercayaan. Yang kadang-kadang kita agak. Saya ngajar usul fikih, saya bilang ini berat usul fikih kalau nggak ketemu berat. Udah masuk ke pembahasan mutlak, muqayyad, tahsis, nasih, mansukh. Dari tugas-tugas yang dikirimin itu nggak paham, harus ketemu. Sampai gue sampai begini,
kamu datang aja ya ke musola gua. Udah begitu tuh. Datang aja ke musola gua ya. Kita ngaji usul fikih di musola. Bikin lagi, ntar kalau ada baba namanya demen kalau kita dilaporin repot lagi kan begitu. Karena kita berpikir baik, babanya emaknya datang ke musola. Ini nggak physical distancing nih, di foto kan kita lagi 50 juta gua bayar. Bayar kok, tetap juga dihukum. juga kadang-kadang tapi kalau lihat ini nggak paham ini nggak paham. Ya kita pak dia nggak paham kita ngerti lu pasti kagak paham. Orang dulu yang ketemu aja dari 35 orang ada juga 10 yang ngapa-ngapa nggak boleh kagak ketemu modalinnya. Berat ya. Kadang-kadang amanah kalau lagi yang fathahullah masalah. Saya berpikir apa gue suruh ke musola aja ya datang dari mana-mana sih gue ajarin anggap aja ngaji buka kitab usul fikih kan begitu ada dialog di situ ya kok physical distancing bisa kali biar dibuka gitu kan ada udah itu physical distancing kadang-kadang saya berpikir cuma saya khawatir juga nanti ada orang tua yang nggak seperti itu udah boleh aja lebay juga sih kadang-kadang tua juga yang lebay gitu kadang-kadang itu kalau anaknya kamu mau diajak keluar kota ke puncak aja sekolahnya physical distancing ya Allah alam ya Allah alam Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'an warhamna sayyidan wa lisanan dzakira qalban syakira Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min ja'in la yashfa' min du'ain la yasma' na'udzubika min ha'ula'i al-arba' صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.